Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan kita itu rasanya berlaku prinsip apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi bagaimana cara kita berperilaku. Apa yang kita pikirkan tentang Tuhan itu akan menentukan bagaimana cara kita berdoa, dan pada akhirnya itu juga akan menentukan bagaimana cara kita menghayati iman kita itu di dalam perbuatan. Beberapa waktu yang lalu kita mengalami peristiwa yang luar biasa, kunjungan Bapak Suci Paus Fransiskus ke Indonesia. Ribuan orang, termasuk sebagian umat dari paroki kita, mengikuti perayaan Ekaristi bersama dengan Bapak Paus di GBK Senayan. Ada dinamika yang saya renungkan sangat menarik, mulai dari persiapan misa itu sampai selesai. Ada sekitar 80.000 orang mengikuti perayaan itu secara offline, dan lebih dari itu mengikutinya secara online. Untuk bisa mengikuti perayaan Ekaristi ini, satu, bukan hal yang mudah, karena setiap paroki dijatah kuota tertentu, lalu untuk menentukan siapa yang ikut siapa yang tidak itu sendiri sudah bukan hal yang mudah. Tetapi bahkan lalu untuk yang mengikuti perayaan Ekaristi itu pun rasanya bukan hal yang mudah. Kita berangkat dari sini itu sekitar jam 9 lebih pagi. Setelah mengikuti perayaan Ekaristi, malam sampai sini lagi itu baru jam 1. Proses yang begitu panjang, dan dari awal diberikan aturan-aturan teknis yang bagi sebagian orang mungkin itu memberatkan. Tetapi semua berusaha untuk mengikuti itu. Hal-hal yang diatur dengan sangat ketat, karena memikirkan apa yang luar biasa yang mungkin tidak akan pernah dialami lagi di dalam hidup. Orang mau bersusah-susah berlama-lama di sana menunggu mulai dari jam 12 siang. Karena apa? Ingin mengalami pengalaman misa bersama Bapak Paus. Ketika kita memikirkan sesuatu yang menggembirakan itu akan kita alami, maka perjuangan apapun yang harus kita lakukan itu biasanya akan bisa dipilih dengan mudah. Ketika kita membayangkan sesuatu yang baik akan terjadi di masa yang depan, yang akan datang, menghadapi kesulitan saat ini, itu kita akan sanggup untuk menjalaninya. Tetapi mari kita coba bandingkan ketika kita langsung dihadapkan pada pengalaman yang tidak mengenakan di dalam hidup kita. Ketika kita, mungkin sebagian dari kita
tiba-tiba mengalami didiagnosa menderita sakit kronis. Ketika kita tiba-tiba di dalam kehidupan kita mengalami keterpurukan dalam hidup rumah tangga, entah karena masalah ekonomi atau masalah yang lain. Ketika kita langsung berjumpa dengan masalah, betapa tidak mudah bagi kita untuk melihat sesuatu di masa depan yang dijanjikan kepada kita. Karena lalu apa? Kita cenderung fokus pada masalah itu. Bedakan tadi dengan pengalaman misa di GBK. Karena orang yang mengikuti itu semua berharap dan memikirkan betapa menjadi pengalaman yang luar biasa mengikuti misa bersama dengan Paus. Kesulitan apapun yang dialami bisa dijalani dengan gampang. Artinya apa? Cara kita berpikir tentang apa yang kita hadapi itu menentukan bagaimana kita menghadapinya. Bahkan menghadapi situasi-situasi sulit yang mungkin tidak terduga. Itulah yang diingatkan oleh Rasul Yakobus dalam bacaan pertama hari ini, bahwa iman itu tidak mungkin dipisahkan dari perbuatan. Iman itu mesti nyata di dalam tingkah laku dan perbuatan. Dan itu juga yang ditegaskan di dalam bacaan Injil oleh Yesus sendiri ketika dia bertanya kepada para murid, menurutmu siapakah aku ini? Petrus memberikan jawaban yang berbeda dari apa yang dikatakan oleh orang banyak. Ia memberikan jawaban yang memang diharapkan oleh Yesus. Engkau adalah Mesias. Tetapi Yesus mengerti bahwa pemahaman jawaban Petrus ini belum didasarkan pada pemahaman yang benar. Yang dipahami oleh Petrus tentang Mesias adalah Mesias politik, di mana orang yang diharapkan, pribadi yang diharapkan akan membawa pembebasan bagi orang Israel itu adalah sosok politis yang akan membebaskan orang-orang dari penjajahan. Yesus membawa Petrus, mengajak Petrus dan para murid untuk bergeser pada pemahaman yang lebih benar tentang Mesias itu. Maka persis setelah pengakuan itu lalu disampaikan, Anak manusia harus menderita sengsara, disalibkan dan wafat, dan akan dibangkitkan pada hari ketiga. Maka tidak mengherankan kalau Petrus lalu menegur Yesus, karena apa yang disampaikan oleh Yesus ini rupanya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kepalanya tentang Mesias. Ia protes bahwa seorang Mesias itu harus menderita, apalagi harus memanggul salib. Bagi Petrus itu tidak masuk di akal. Tetapi pemahaman yang masih kurang itu dihantar pelan-pelan sampai akhirnya nanti Petrus sungguh bisa memahami. Saudari-saudara yang terkasih, ada dua orang sahabat karib. Mereka sering pergi bersama, sebut saja namanya Bejo dan Bedu. Dua orang ini berencana untuk camping. Mereka berdua saja camping. Setelah sampai di tempat camping, mereka mendirikan tenda, menjalani kebersamaan, ya, mancing, cerita bersama, melakukan aktivitas pokoknya santai. Lalu malam istirahat di tenda yang sudah dibuat itu. Tengah malam tiba-tiba setelah mereka tertidur, Bejo membangunkan Bedu. Dan setelah Bedu terbangun, Bejo bertanya kepada Bedu, "Bedu,
Apa yang kamu lihat di atas? Bedu yang baru saja bangun mencoba untuk mengamati apa yang di atas, dan dia melihat di atas langit ada banyak bintang. Lalu dia katakan, di atas langit sana ada berjuta-juta bintang yang indah. Bejo bertanya lagi, bagi kamu apa maknanya itu? Bagi saya itu mengingatkanku akan kita manusia yang begitu kecil, begitu rapuh di hadapan Tuhan yang agung, yang luar biasa, yang menciptakan alam semesta yang indah ini. Apalagi kalau secara astronomi, ilmu tentang perbintangan, itu menunjukkan kepada kita betapa alam semesta ini sangat luas. Ada berjuta-juta bintang, ada beribu-ribu galaksi, planet. Apalagi mungkin ribuan bintang, jutaan bintang yang indah yang kita lihat malam ini memberikan tanda untuk kita bahwa besok itu adalah hari yang baik. Masa depan yang baik itu ada di hadapan kita. Setelah menjawab beberapa pertanyaan itu, si bedu ini penasaran. Lalu dia balik bertanya, kalau kamu, menurutmu apa? Si bejo menjawab, setauku ada seseorang sudah mencuri tenda kita. Jadi kita tidur di sini bisa melihat langit, bisa melihat di sana, di atas sana berjuta-juta bintang. Saudari-saudara yang terkasih, ada banyak orang punya pemahaman yang baik dari sisi banyak hal, seperti bedu tadi. Tetapi ketika apa yang dipahami itu diterapkan pada tataran praktis, seringkali masih mengalami kesulitan. Orang tidak ingat akan hal yang sangat praktis yang ada di depan mata, yang dibayangkan sesuatu yang di luar sana. Padahal ya, bejo itu hanya mengatakan kita itu sekarang kehilangan tenda. Kamu bicara tentang teologi, kamu bicara tentang astronomi, bicara tentang meteorologi. Kita sekarang kehilangan tenda. Tetapi ini bisa jadi juga menjadi pengalaman kita. Dan ini adalah pengalaman Petrus. Petrus paham tentang Mesias. Tetapi begitu dikatakan Mesias itu harus mengalami penderitaan, memanggul salib, kamu yang mau mengikuti aku, demikian juga harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. Maka iman itu, keselamatan itu tidak cukup hanya didasarkan pada iman, keyakinan kita kepada Tuhan. Itu yang diingatkan oleh Yakobus. Iman itu tidak bisa dilepaskan dari perbuatan. Kalau kita semata-mata hanya mendasarkan pada keyakinan bahwa Yesus itu adalah penyelamat dunia, apa bedanya kita dengan iblis? Apa bedanya kita dengan setan? Setan pun percaya Yesus itu menyelamatkan dunia. Karena itulah setan berusaha dengan berbagai macam kesempatan menggoda manusia supaya tidak fokus pada Yesus. Justru karena setan percaya Yesus itu yang menyelamatkan. Maka keselamatan itu adalah rahmat, tetapi membutuhkan tindakan kita manusia. Membutuhkan sesuatu yang kita lakukan.
Apa itu jalannya sudah disediakan oleh Yesus? Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Dan ini tentu saja seringkali berlawanan dengan kecenderungan manusiawi kita dan tawaran-tawaran yang disediakan dunia kita. Bukankah di dalam kehidupan kita berhadapan dengan berbagai macam pilihan, kalau kita ditanya lebih suka milih hidup menderita atau hidup bahagia, pasti kita memilih hidup bahagia. Lebih suka memilih rekreasi atau bekerja, kita sebagian besar pasti akan lebih memilih rekreasi dan santai-santai daripada harus bekerja keras. Lebih suka untuk mengalami kesedihan atau kegembiraan, kecenderungan manusiawi kita akan mengantar kita untuk memilih lebih baik yang menggembirakan. Tetapi mengikuti Kristus berarti menjadikan salib itu sebagai pusat kehidupan kita. Artinya bahkan di tengah-tengah situasi yang tidak baik pun, bagaimana kita tetap berpusat kepada Kristus. Ada banyak pemaknaan tentang salib yang menjadi tanda kemenangan kita. Tetapi bacaan hari ini menurut saya mengingatkan akan satu hal. Ya, ini bukan ajaran gereja, tetapi refleksi dari dinamika yang dialami oleh Petrus dalam kebersamaannya dengan Yesus, bahwa salib itu terdiri dari garis horizontal dan garis vertikal. Itu adalah titik temu antara kita yang berjuang dengan iman kita, tetapi kita sadar bahwa di dalam hidup beriman kita itu sama seperti Petrus, masih penuh dengan kelemahan. Maka garis mendatar itu adalah garis yang menghubungkan setiap kelemahan-kelemahan kita, bahwa kita beriman tetapi kita pun masih berjuang dengan kelemahan yang satu ke kelemahan berikutnya, kelemahan kerentanan berikutnya, tidak pernah ada habisnya. Itu perjalanan hidup kita sampai kita mati nanti. Tetapi di tengah-tengah kelemahan kita itu ada rahmat dari Allah yang turun dan titik temu bertemu dengan kelemahan kita. Disitulah terjadi yang namanya keselamatan. Sekali lagi, ini bukan ajaran gereja, tetapi bagaimana ini kita merefleksikan bahwa beriman itu butuh yang namanya perjuangan. Beriman itu perlu yang namanya melakukan sesuatu, bukan hanya sekedar percaya. Kalau hanya sekedar percaya, maka kita berarti masih ada dalam tahapan Petrus dalam bagian pertama bacaan Injil hari ini, yang percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, tetapi kepercayaannya, keyakinannya belumlah benar sepenuhnya. Maka kita diundang untuk bersama dengan Petrus dan para murid berziarah, ya, mengatasi setiap kelemahan-kelemahan itu, tetapi dengan tetap kita percaya rahmat Allah itu jauh lebih besar. Dan itu yang berkali-kali diingatkan oleh Rasul Paulus di dalam surat-suratnya. Dalam kelemahan justru aku menjadi kuat. Mari kita mohon rahmat itu, sehingga kita bisa menghayati iman kita sungguh bukan hanya di dalam pengetahuan dan pemahaman, tetapi sungguh menjadi konkret di dalam tindakan. Bukan hanya sekedar tahu, tapi iman kita juga yang menentukan setiap pilihan-pilihan yang kita buat di dalam hidup kita. Kita hening.